warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang kami hormati Yai Khairuddin ya, yang sebagai ketua PCM Karangpilang sekaligus beliau guru kami ya. Jadi ini mohon izin Yai, muridnya bicara di depan gurunya. Yang kami hormati teman-teman dari PCM termasuk Abu Alut ya, yang kami sering ketemu, dan juga ketua tabligh Mas Rano dan lain-lain, bapak-bapak sesepuh atau senior, ibu-ibu Aisyah Ranting, dan juga para senior ibu-ibu yang semuanya mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, taufik dan rahmat kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita bisa hadir di kajian yaitu PCM atau Pimpinan Cabang Muhammadiyah Karangpilang dan Ibu-ibu Aisyah Karangpilang. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah dan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, penutup para nabi, dan tidak akan ada lagi kenabian sesudahnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, yang telah memberi pencerahan kehidupan manusia dari kehidupan yang gelap gulita, penuh dosa dan maksiat, kekejaman dan kemungkaran yang dikenal dengan jahiliyah, menjadi kehidupan yang terang benderang, selamat dunia akhirat, yaitu Islam. Dari kehidupan yang penuh kesyirikan, pengabdian manusia kepada benda-benda yang tidak berguna, menjadi kehidupan yang bertauhid, hanya mengesahkan Allah semata. Karena Allah itu adalah Rabbul Alamin. Allah itu pencipta alam semesta, pemelihara dan pengatur alam semesta, serta nanti Allah yang akan mengakhiri alam semesta ini untuk pindah ke alam akhirat ya, alam yang kekal abadi, hidup selama-lamanya, tiada batas waktu. Bagi orang yang beriman dan bertakwa, yang nanti menghadap Allah mendapat ridhonya, insya Allah langsung masuk surganya. Amin ya. Yang kedua, bagi orang beriman tapi belum diampuni oleh Allah, mungkin dosanya terlalu banyak ya, sehingga oleh Allah belum diampuni, maka tentu akan mendapat sanksi terlebih dahulu, mungkin di neraka beberapa waktu sesuai dengan ketentuan Allah. Bila Allah sudah menganggap cukup sanksinya, maka mereka akan diangkat dari neraka, dipindah ke surga untuk selamanya, gak akan kembali lagi ke neraka ya, itu sekapok gitu ya. Kemudian selain Islam semuanya di neraka jahanam. Ada di surat Al-Bayyinah ayat 6, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir baik dari ahlul kitab al yahudi wan nasoro dan orang-orang musyrikin, semuanya di neraka jahanam ya. Mereka di dalamnya kekal
dan mereka itulah seburuk-buruk manusia. Ibu-ibu, kita minta yang mana? Mudah-mudahan yang pertama. Nanti menghadap Allah langsung. Pak Khairuddin juga pamit. Oh nggih, monggo Yai. Selamat. Ya, saya tadi nggih. Ya, selamat jalan. Semoga sampai tujuan. Mau ngajar. Ya, memang itulah mau balik apalagi kiai ya. Ya, tidak akan berhenti. Ya, pasti ada aja kegiatannya, terutama untuk agama. Itulah. Jadi itu Bu, Bapak ya. Jadi yang pertama tadi mudah-mudahan kita masuk golongan itu ya. Nanti menghadap Allah, diridhoi dan langsung masuk surganya tanpa hisab, insya Allah. Jangan sampai yang kedua ya, mampir neraka ora enak ya. Jangankan berbulan-bulan, bertahun-tahun ya. Satu hari saja itu sama dengan 1000 tahun hitungan kita. Jadi andaikan kita itu masuk neraka satu hari, itu sama dengan kita masuk selama 1000 tahun menurut hitungan kita di dunia ini. Jadi betapa lamanya Bu ya. Maka jangan sampai mampir ya. Bapak-bapak juga insya Allah tidak mampir. Dan di Muhammadiyah itu berusaha seperti itu. Jadi Muhammadiyah ini organisasi Islam, gerakan dakwah Islam yang mengajak umatnya supaya nanti menghadap Allah itu adalah mendapat ridhonya dan langsung masuk surganya. Karena itu Muhammadiyah itu anti TBC ya, anti syirik, anti tahayul, anti bid'ah, anti khurafat. Karena itu penyakit yang menghalangi orang akan masuk surga. Berapapun amalnya ya, mulai dari balik sampai nanti dipanggil Allah, kok pernah syirik belum bertobat, batal masuk surga. Gagal total ya. Jadi seberapa apapun amalnya, sudah sholat, sudah haji, sudah macam-macam, tapi karena syirik itu tidak akan bisa masuk surga. Dalilnya apa Ibu Bapak? Siapa yang tahu surat apa, ayat berapa? Mau hadiah apa enggak? Mau. Umroh. Alhamdulillah. Nanti kula sing daftarke, nggih Bapak Ibu sing bayar. Surat An-Nisa ayat 48. Ya, itu dasarnya. Ya itu, dan banyak ayat lain. Allah berfirman di situ, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Allah masih mengampuni dosa selain syirik. Ya itu ya. Oleh karena itu kalau syirik tidak ada toleransi sama sekali dari Allah. Jadi Allah itu paling benci terhadap orang yang menyekutukan Tuhannya ya, hingga mereka tidak akan bisa masuk surga. Naudzubillahi min dzalik gitu ya. Ibu-ibu dan bapak atau saudara yang dirahmati Allah, itu sebagai pendahuluan kami, mari kita masuk kepada materi. Ini sudah kenalan saya, sudah dibaca di ya. Saya sebagai wakil ketua ya, bidang tabligh, bidang MPID. MPID itu Majelis Pustaka Informasi dan Digitalisasi. Lalu Klikmu itu berita digital ya, yang ketuanya Mas Yuda ya. Kemudian ada Klik Jodohmu ya, ketuanya Bu Fitri ya. Abah Mas Lut, kalau ada yang duren ya, duren itu duduk keren. Ada yang rocker, kenapa rocker itu? Rondo keren. Enggak, daftar ke saya ya, atau ke Mbak Fitri sebagai ketua Klik Jodohmu, nanti bisa disambungkan menjadi mak jomblang. Iya, jadi wong ya, menjadi roti itu apa singkatannya?
Rondo mati. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya. Rondo mati. Ya janganlah ya. Jadi kita berikhtiar itu ya, mudah-mudahan tidak mati ya. Tapi ya rocker aja lah, rondo keren ya. Nah itu Jawa gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya juga perlu kami berikan suatu pantun ya, karena lama tak jumpa ya, yaitu suwe ora jamu godhonge telo, suwe ora ketemu pisan ojo gelo. Nah, ya, jadi sudah lama ya dengan ibu bapak saya tidak ketemu, berapa bulan atau tahun yang lalu ya. Nah, itu pernah ketemu, sekarang ketemu lagi. Mudah-mudahan kita ketemu bisa menjadi senang ya, ayem dan tidak gelo. Nah, ini pantune diubah, suwe ora jamu godhonge bayem, suwe ora ketemu bisa jadi ayam. Nah, itu yang digoleki ya. Nah, oke, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, next. Kita bicara tentang 10 karakter orang Muhammadiyah. Sebagai pendahuluan, Muhammadiyah itu organisasi besar ya, besar, betul, paling besar ya. Kemudian punya apa saja Muhammadiyah, kekayaannya juga nomor 4 di dunia ya, itu Muhammadiyah. Dan yang paling penting, Muhammadiyah itu memajukan umat secara universal dan telah mengglobal seluruh dunia. Hampir di setiap negara di dunia ada PCIM ya. Apa PCIM itu? Pimpinan Cabang Istimewa ya, itu sudah ada. Itulah sehingga Muhammadiyah itu luar biasa terkenal di seluruh dunia, dan orang-orang barat itu lebih percaya dengan Muhammadiyah daripada ormas yang lain ya, sehingga banyak diamanati karena dianggap Muhammadiyah itu paling bisa bertanggung jawab dan paling cerdas, lalu paling rapi ya, paling sekalinya, padahal di dalam ya masih gini-gini aja ya, tapi di luar biasa. Itulah Muhammadiyah. Kenapa begitu? Karena orang-orangnya Muhammadiyah, pimpinannya bapak-bapak dari cabang ranting, dari Aisyah, dari majelis dan amal usaha, itu punya karakter utama yang luar biasa. Itulah hebatnya Muhammadiyah ya. Nah, kemudian semua pimpinan itu mengerti ya, menghayati prinsip dan misi persyarikatan. Jadi sudah tahu bersih ya, misinya apa ya, lalu visinya apa, dan tahu ADART ya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Di sana yang paling inti tujuan Muhammadiyah, di mana tujuan Muhammadiyah itu adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yaitu luar biasa. Jadi kita diajak ke sana. Kemudian sehingga tetap mereka akan bisa mencapai tujuannya dengan benar dan lurus. Next. Ya. Orang Muhammadiyah itu orang Islam yang karena agamanya terpanggil untuk berjuang melalui persyarikatan. Dasarnya Ali Imran 104. Bun hafal nggih? Ya, ampun. Jadi bagaimana itu? Sehingga terpanggil betul bahwa kita di Muhammadiyah itu lahan berjuang ya, lahan untuk ibadah amal soleh. Itulah kita gerakkan Muhammadiyah itu, yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ada di Ali Imran 110. Kuntum khaira ummah. Kamu umat Islam itu adalah umat yang terbaik ya. Ini Allah yang
menyatakan ya, bukan kita, Allah sendiri, bahwa umat Islam itu umat yang terbaik. Karena apa? Karena mau ngajak yang baik dan mau mencegah yang mungkar dan tetap beriman kepada Allah sampai akhir hayatnya. Itulah sehingga dikatakan khairu ummah ya. Ali Imran 110. Orang Muhammadiyah itu terbentuk dalam sibughoh, celupan dasar. Jadi yang pokok ya, pondasi yang bagus, yang pokok yaitu gerakannya. Maka orang Muhammadiyah itu memiliki 10 karakter utama dan khas yang membedakan dengan yang lainnya. Beda ya, kita Muhammadiyah dengan yang lain itu beda. Nah, apa 10 karakter itu? Next. 1, berakidah murni ya. Akidahnya harus murni. Artinya murni bahwa orang Muhammadiyah itu memiliki ciri yang kuat, yaitu berakidah Islam yang murni. Artinya jiwa, sikap, praktek bertauhid hanya menunhankan Allah. Jadi hanya bertuhan pada Allah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah yang esa, yang tidak ada menyekutukan dengan apapun. Mereka lurus akidahnya serta tidak mempraktekkan syirik, tahayul, bid'ah dan khurafat. Itulah Muhammadiyah, gerakan dakwah Islamnya. Jangan sampai umatnya itu berlaku syirik, berlaku tahayul, bid'ah dan khurafat. Napa tahayul niku? Mempercayai sesuatu yang hayal ya, yang tidak ada bukti ya, dalilnya dan tidak ada ceritanya. Jadi bongso tahayul. Bid'ah menambahi urusan ibadah khusus ya. Khurafat percaya benda-benda itu punya kekuatan. Akik ya, pohon besar itu dianggap ada kekuatannya, dikeramatkan ya. Lalu kuburan ya dan sebagainya, itu khurafat. Next. Dalam butir pertama Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah disebutkan hidup manusia itu adalah bertauhid ya. Jadi kita hidup ini bertauhid, ibadah dan taat pada Allah. Mereka memiliki hablum minallah yang benar dan lurus ya. Kemudian ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Muhammadiyah itu tidak mau kalau tidak ada tuntunan dari Rasulullah ya. Jangankan itu, hadis dhaif juga tidak diterima oleh Muhammadiyah ya. Oleh karena itu betul-betul murni dari Rasulullah. Dan ini sekaligus tercermin dalam kebaikan hablum minannas. Ibadah itu berdimensi ya, akan membawa efek positif, pengaruh yang baik kepada manusia dalam pergaulannya dengan sesama manusia. Maka jika ibadahnya benar, bagus, itu akan menjadikan orang itu akhlaknya bagus, berhubungan dengan sesama manusia baik. Jadi akhlakul karimah itu yang dimaksud. Ali Imran 112, hablum minallah baik, hablum minannas juga baik, gitu ya. Itu baru sempurna. Karena banyak orang itu hablum minallahnya bagus, ya, kudu, khusyuk, rajin, tapi nggak taunya di pasar ngurangi timbangan, ya, di kantor korupsi, ya, di tengah hutan babat hutan. Akhirnya banjir ya, itu ya. Nah, jadi itu karena hablum minallahnya nggak benar, maka efek ke muamalahnya itu juga tidak bagus ya. Oleh karena itu Muhammadiyah inginnya Allah hablum minallah bagus, kemudian hablum minannas bagus. Nah, itu ya. Next. Nah, ya. Yang kedua, berfaham Islam yang berkemajuan. Jadi panjenengan sudah sering dengar kata-kata ini, dan istilah Islam berkemajuan itu sudah sudah dibangun sejak zaman yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Itu sudah
Cuma dulu baru konsep, lalu dilanjut dengan yaitu dibuktikan dengan buku ya. Ada buku Islam Berkemajuan dan sekarang diterapkan ya. Ya, Jemaah Dahlan itu pernah berpesan di kajian Ibu-Ibu Asia, Bu, ya, di mana pesan beliau adalah ya dadio sira kiai sing berkemajuan lan ojo kesel-kesel anggenmu ngurusi Muhammadiyah. Itu pesannya Kiai Haji Ahmad Dahlan di saat beliau ngisi kajian Ibu-Ibu Asia ya. Kalau kita artikan bahasa kita, yaitu jadilah kamu kader Muhammadiyah yang berkemajuan, dan jangan pernah kamu merasa capek atau wegah enggan ngurusi Muhammadiyah ya. Jangan pernah capek. Jadi ngurusi Muhammadiyah itu harus betul-betul semangat ya, ikhlas, karena itu lahan perjuangan kita, lahan beramal soleh kita, yaitu berjuang lewat Muhammadiyah ya. Orang Muhammadiyah itu berfaham Islam berkemajuan, agama yang membawa perubahan. Ar-Ra'd ayat 11 ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak mau merubah nasibnya ya. Jadi kalau kita ingin maju, ya kita harus berpikir maju, harus belajar dan harus yaitu berbuat ya. Kemudian juga pembangunan Al-Qasas 77 ya. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu ya. Itu adalah untuk pembangunan ya, supaya kita mencari yaitu kebahagiaan, keselamatan dunia, dan jangan lupa kebahagiaan keselamatanmu di akhirat. Jadi dibangun dunia dan akhirat ya. Kemudian juga ada di Al-Baqarah 257 dan orientasinya ke masa depan, Al-Hasr 18 ya. Al-Hasr 18 sering dibaca imam ya di sholat jamaah. Apa niku? Sinten sing apal, Ibu? Bapak sing jadi imam sapa? 18 Al-Hasr. Awalnya ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum. Lo hafal ya. Itu ya. Hei orang yang beriman ya, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan perhatikan ya. Perhatikan apa? Masa lalu untuk masa yang akan datang. Nah, itulah orientasinya ke depan, jangan ke belakang. Jadi itu. Kemudian berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang makbulah. Ini jadi ini di garis bawah ya. Jadi dasar pegangan gerakan Muhammadiyah itu 1 Al-Quran, 2 As-Sunnah yang makbulah. Makbulah itu maknanya yang sahih. Yang paling minim itu adalah hasan ya. Jadi yang dipakai dasar itu hadis yang sahih dan hasan. Itu aja yang dipakai oleh Muhammadiyah, serta membuka diri pada ijtihad dan pikiran maju. Muhammadiyah tetap yaitu membuka ijtihad sampai dunia kiamat ya. Jadi ijtihad itu terbuka terus, tidak akan tertutup ya. Itu ijtihad menurut Muhammadiyah, sehingga akan berpikir maju. Next. Faham Islam yang berkemajuan memandang Islam secara komprehensif, apakah itu akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah duniawiyah, untuk membangun kemajuan hidup yang utama ya. Jadi pemahamannya komprehensif, menyeluruh gitu ya. Tidak hanya berdasar satu ayat tok lalu sudah disimpulkan, satu hadis tok lalu disimpulkan, tapi Muhammadiyah itu ayat-ayat Quran dikaitkan dengan ayat yang lain, dengan hadis, dan juga dikontekskan dengan
yaitu suatu ilmu pengetahuan. Jadi ada tekstual, ada kontekstual. Itu Muhammadiyah. Tidak hanya teks saja ya, tapi juga kontekstual. Yaitu kemajuan hidup yang utama, paham Islam yang berkemajuan memuliakan umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan tanpa diskriminasi. Jadi Muhammadiyah akan yaitu menghormati semua manusia, laki maupun perempuan, ya, dan tidak ada diskriminasi. Yaitu karena memang Allah menciptakan manusia laki dan perempuan itu punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama, meskipun dalam hal tertentu ada perbedaan sedikit, yaitu mungkin dari fungsi ya, atau peran. Ada hal yang wanita sanggup melakukan tapi laki tidak sanggup. Ada yang laki-laki yaitu suatu hal yaitu tidak sanggup melakukan tapi perempuan sanggup, atau sebaliknya ya. Kira itu sudah biasa ciptaan Allah. Faham Islam yang berkemajuan menjadikan Islam sebagai agama untuk kemajuan peradaban ya. Peradaban atau disebut din al-hadoroh. Jadi agama itu harus menjadi sebuah bingkai ya, untuk supaya peradaban itu bermakna. Jadi artinya punya nilai, bukan peradaban yang sembarangan ya. Itulah sehingga Islam itu adalah bagian dari untuk memajukan peradaban yang benar. Next. Yang ketiga, orang Muhammadiyah itu punya jiwa ikhlas, jujur dan amanah, gitu ya. Jiwa ikhlas, jujur dan amanah. Jenengan Muhammadiyah sudah terbukti ikhlas ya. Apa buktinya? Ya, dulu ya, apa ini tidak jadi pimpinan, ya, sekarang jadi pimpinan. Dulu ndak punya masjid, suruh bikin masjid. Ndak punya sekolahan, suruh bikin sekolahan. Nggak punya panti, suruh bikin panti. Dan dibikin sendiri oleh pimpinan. Begitu habis jadi pimpinan, harus diserahkan ke persyarikatan. Ora oleh ono barang sing digawa, ya, kecuali diizini oleh pimpinan di atasnya. Misalnya nanti dikasih apresiasi, reward, diumrohno, itu harus lewat musyawarah. Ya. Misalnya, oh barang laptop yang dulu dipakai untuk berjuang gerikan aja, nah, itu nggak masalah kalau sudah diizinkan ya. Atau mungkin mobil ya, atau yang lainnya, selama tidak diizinkan maka diikhlaskan untuk ditinggal, diserahkan kepada pemimpin berikutnya. Itulah Muhammadiyah, sehingga betul-betul ikhlas terbukti ya, nyata ya, Bapak Ibu nyata menjadi orang yang ikhlas itu. Yang lainnya ndak ya, apa yayasan ya, milik siapa? Yayasan nanti milik keluarga, bisa juga milik perorangan. Muhammadiyah enggak, milik persyarikatan semua. Seluruh pimpinan dari pusat sampai ranting enggak ada gaji. Yang ada gaji itu amal usaha ya. Kalau toh rapat kasih bungkusan itu kan wajar. Dikirim ke luar kota kasih transport saja, itu kan wajar ya. Tapi tidak ada gaji tiap bulan. Oh gaji ini pimpinan cabang setiap bulan sekian, tidak ada. Wakil Pak Abah Maslut tidak ada. Ya malah kita yang banyak bayar kan itu ya. Namanya infak gitu ya, atau sedekah. Itulah orang Muhammadiyah terbukti dengan ikhlas. Jujur orang Muhammadiyah itu ya, adalah di dalam hal apa berbuat pasti jujur ya, tidak akan bohong, tidak akan mengingkari. Itu Muhammadiyah. Dan amanah, bertanggung jawab pasti. Dan kita ada setiap tahun diminta pertanggungjawabannya ya, ya itu ya. Jadi itulah Muhammadiyah, orangnya ikhlas, orangnya jujur dan amanah. Next. Jujur sudah ya, amanah sudah dipahami. Next saja. Nah, 4. Cerdas berilmu. Orang Muhammadiyah itu cerdas ya, dan berilmu. Ini ciri anggota Muhammadiyah itu cerdas dan berilmu.
Cerdas artinya selalu mengasah akal pikirannya sehingga jernih, ya, logis, kritis, dan mampu menangkap yang tersirat, ya. Tersirat itu kurang S itu ya. Dari yang tersurat itu Muhammadiyah. Yang tersirat di ayat-ayat atau hadis itu ada hal yang tersirat, tidak nampak, tapi Muhammadiyah mampu untuk mencari hal itu sehingga akan mendapatkan suatu pelajaran yang benar, ya. Itulah orang Muhammadiyah. Sedangkan berilmu artinya memiliki pengetahuan baik dalam ilmu keagamaan maupun umum sehingga menjadi alim, menjadi ulama, menjadi cendekia, intelektual, dan intelijensia. Itu orang-orang Muhammadiyah, ya. Jadi memang Muhammadiyah komunitas orang intelektual. Banyak profesornya, banyak dokternya, banyak dokter andes, banyak masternya dan sebagainya, banyak kiainya, ya. Itu orang Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu sekarang pondoknya juga tidak kalah dengan yang lain. Dulu terkesan pondok itu di bawah adik kita, ya. Tapi sekarang Muhammadiyah sudah ternyata setelah didata itu sudah punya 414 pondok, ya, Indonesia, ya, se-Indonesia maksudnya, itu jemaah. Jadi luar biasa. Karena itu kita insya Allah ke depan akan lebih maju lagi. Next. Orang Muhammadiyah tidak kenal lelah untuk terus mengasah kecerdasannya dan meningkatkan ilmunya hingga menjadikannya sosok ulil albab, ya. Jadi ulil albab yang memiliki suatu kecerdasan, gitu ya, keilmuan yang luar biasa, utuh, komprehensif. Itulah namanya ulil albab. Ali Imran 190 dan 191, ya, tadi yang panjenengan balut wow, ya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna wa qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dengan kecerdasan dan ilmu yang dimilikinya mampu memperkaya khazanah pemikiran Muhammadiyah, memecahkan masalah-masalah organisasi, serta memandu dan mencerahkan masyarakat dimanapun berada. Itu ciri orang Muhammadiyah, ya. Ada persoalan bisa dipecahkan dengan musyawarah, ya, dan putusan yang terbaik. Itulah Muhammadiyah. Next. 5. Moderat dan bijaksana. Orang Muhammadiyah itu dikenal dengan moderat, tawasud. Tawasud itu tengah-tengah, ya. Dan bijaksana sebagai tercermin dalam 10 sifat kepribadian Muhammadiyah. Sifat moderat atau tengahan itu diajarkan Islam, yaitu menjadi ummatan wasaton, ya, umat yang tengah-tengah, ya. Itulah Muhammadiyah. Jadi tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu hulu Muhammadiyah, ya. Jadi tengah-tengah. Biasa suatu yang tengah-tengah itu awet, ya. Bapak Ibu riyen jenengan waktu nom pernah melihat celana itu, ya, macam-macam, ya. Ada yang lancip koyok linggis, ya. Ada yang kombor, rowor-rowor, nyaponi halaman, ya. Tapi kan nggak berjalan lama, ya. Ya sebentar aja hilang, tren-trenan saja. Tapi kalau pakaian yang wajar, tengah-tengah, sampai kapanpun pantas, ya. Dan dimanapun dipakai juga pantas. Itulah, ya. Jadi contoh tengah-tengah, jadi luar biasa, baik dalam hal beragama maupun sikap hidup sehari-hari. Nah, dalam hal beragama tidak hulu atau ekstrim, ya, jadi bukan yang kelompok ekstrim-ekstrim itu, ya, dan juga bukan kelompok yang terlalu hulu. Hulu itu ya tradisional lebih jauh lagi, ya, itu hulu, ya, yang percaya dengan klenik-klenik, ya, percaya dengan demit-demit macam-macam itu, ya.
atau tasawuf yang keliru ya. Tuh. Artinya dalam beragama seimbang antara akidah, ibadah, akhlak, bermuamalah, selaras dalam hablum minallah dan hablum minannas, serta antara dunia dan akhirat. Next. Nah, selain itu, selaras antara orientasi kepentingan individu dan kolektif, lahir dan batin ya. Kognisi, afeksi, psikomotor, serta selalu harmoni. Bijaksana artinya bersikap ihsan atau utama dalam segala hal, melampaui sikap orang-orang awam ya. Dalam berdakwah dia hikmah, mendidik, dan dialogis. Jadi mubalik Muhammadiyah itu seperti itu. Itu ada di Quran surat An-Nahl ayat 125 ya, kalau tidak salah ya, bahwa Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, jadi itu, jadi mubalik berdakwah itu adalah pandai merangkul, jangan memukul. Jadi mubalik berdakwah itu adalah mencerahkan, jangan menjerumuskan. Ya. Jadi mubalik berdakwah itu ya jangan mencaci maki ya, tetapi adalah yaitu memberi petunjuk ya, itu dan seterusnya. Jadi itu yang benar. Muhammadiyah insya Allah berusaha seperti itu ya. Nah, ini ya An-Nahl 25 ya sudah disebut. Kemudian kalau melakukan kritik ke dalam dan keluar dengan bijak, moderat, bijaksana, bukan pelin-pelan, sebab tetap kuat pada prinsip ya. Jadi kalau kita moderat itu tidak berarti pelin-pelan, tapi kita tetap mempertahankan prinsip ya yang benar. Next. Yang keenam, memiliki etos kerja yang tinggi, disiplin dan produktif ya. Muhammadiyah, guru-guru, karyawan itu adalah kalau bisa kita tebak atau kita tentukan atau kita katakan hampir semua amal usaha Muhammadiyah itu ini adalah disiplin ya. Tapi walaupun ada 1-2 yang tidak disiplin itu ya itu wajar, namanya manusia. Dan produktif ya. Jadi itu etos kerjanya tinggi, artinya kita kerja ikhlas, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Itu Muhammadiyah. Jangan hanya kerja toh, tapi ora tuntas. Tapi kerja itu harus ikhlas, harus cerdas, harus keras, tuntas. Nanti mau kerja toh, gawe proyek mahal, habis triliunan, mangkrek ya, mangkrek. Nah, itu kereta api, wus, ingat, sudah habis berapa? Rugi semua, pesawat dan sebagainya. Itu diharapkan bahwa kita Muhammadiyah itu etos kerja tinggi, tetapi tuntas, disiplin, dan produktif. Next. Nah, yang berikutnya, udah lanjut aja. Next. Yang 7 ya, adil dan memuliakan manusia. Jadi orang Muhammadiyah itu pada umumnya adil dan bertindak yang adil, objektif, pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu saya yakin Ibu Asia, Bapak-bapak pimpinan cabang juga itu seperti itu ya. Nah, kemudian jika menghadapi masalah disikapi secara proporsional sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Orang Muhammadiyah itu memiliki sifat memuliakan manusia tanpa diskriminasi. Next. Mereka menghormati perempuan, tidak merendahkannya, serta menempatkannya sejajar dengan laki-laki sebagaimana ajaran Islam. Laki-laki menghormati dan memuliakan perempuan. Sebaliknya perempuan menghormati laki-laki ya, yaitu dan memuliakan. Istri dan suami saling menghormati, memuliakan sehingga terjalin hubungan yang harmonis. Ojo
tumeh jadi bapak ya, suami mentang-mentang nggak boleh. Orang Muhammadiyah nggak boleh seperti itu. Dan jadi ibu juga begitu ya. Jadi saling menghormati antara bapak dan ibu. Bapak pendorong ibu, ibu. Nah, apa? Kalau bapak mendorong ibu, ibu jadi apa? Ibu membangkitkan bapak. Yang bisa membangkitkan bapak itu ya ibu. Nah, kerasa biaunya. Ngerti ya. Oleh karena ada sekarang ini, dulu laki-laki banyak yang sukses itu karena ada wanita yang hebat di belakangnya. Siapa itu? Istri-istri. Nah sekarang ya banyak wanita yang hebat ya, akhirnya banyak laki-laki yang stres. Nah, kenapa? Karena wanitanya hebat, ditinggali terus, ya, mengejar karir, ya, sampai lupa kewajibannya kepada suami, akhirnya suaminya ngenes, ya, akhirnya karena ngenes stres, gitu ya. Itulah. Di Muhammadiyah jangan sampai terjadi seperti itu ya. Keduanya saling yaitu menghormati dan memuliakan. Oke, next. Terus ini yang ke-8. Berjiwa al-maun. Ini sudah terkenal ya. Jadi semua orang Muhammadiyah itu punya semangat al-maun ya. Di mana al-maun ini surat yang isinya adalah untuk peduli kepada yatim piatu atau orang duafa ya, fakir miskin. Ya Jimat Dahlan sudah kita sering dengar mengajarkan surat al-maun itu berbulan-bulan ya, sampai diprotes muridnya. Yai saya sudah hafal ayatnya, sudah hafal artinya, kok masih terus belum pindah. Nah, malu ditanya, apakah kamu sudah mengamalkan? Maksudnya yaitu ya, berikan sumbangan ke panti ya. Sumbang itu ada anak-anak yang duduk di pinggir jalan yang ngemis. Apa sudah? Belum Yai. Nah itulah, ayo berangkat ya. Itulah sehingga betul-betul ini diterapkan ya, diaplikasikan, diterapkan kepada langsung masyarakat. Itu yang disebut semangat al-maun. Dan dari al-maun ini adalah melahirkan ya, berbagai lembaga yaitu yang sosial seperti panti asuhan ya, panti jompo, panti apalagi lansia dan sebagainya ya. Jadi luar biasa. Muhammadiyah itu betul-betul tidak hanya konsep tapi juga langsung ditanfid atau dieksekusi. Next. Spirit al-maun melahirkan orang Muhammadiyah yang egaliter, populis dan menjadi agen perubahan sosial. Dimanapun orang Muhammadiyah berada terpanggil untuk peduli dan berbagi terhadap anak yatim, fakir miskin, dan siapapun yang tersisih dalam kehidupan untuk dibebaskan, diberdayakan dan dimajukan. Termasuk orang bilang ya, sudah menghasilkan pengusaha besar ya. Apa itu? Mas Bagus. Ya. Produknya apa Pak? Cleantech ya, luar biasa. Ini kan karena dari jiwa semangat al-maun panjenengan semua melahirkan seperti itu. Itu mudah-mudahan yang lain nanti melahirkan lebih banyak ya. Sehingga betul-betul bisa terwujud ya, yang luar biasa. Next. 9. Gemar beramal dan berusaha. Jadi Muhammadiyah itu orangnya suka beramal, sodako, infak dan berusaha ya. Itulah orang Muhammadiyah. Dia akan selalu mengamalkan itu. Jadi bukan medit ya. Muhammadiyah itu luman ya. Jadi orang medit itu orang miskin, orang yang tidak pernah infak meskipun dia kaya, hakikatnya dia miskin ya. Tapi orang yang meskipun sederhana kok sering infak, itulah orang kaya benar. Dan itulah orang yang benar-benar memiliki harta yang kekal
Karena hakikatnya seluruh harta yang kita infakkan itu milik kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa mengganggu gugat, ya. Nanti akan diberikan langsung oleh Allah kepada kita. Itulah namanya harta milik kita yang asli, yang betul-betul milik kita. Yang belum kita infakkan belum tentu milik kita, ya. Bisa milik anak, bisa milik dokter karena sakit, bisa milik maling, mengganti maling, bisa milik yaitu berandalan dibobol, ya, bisa milik penipu. Kadang-kadang orang itu tertipu di HP. Oh, penjenengan oleh hadiah mobil Innova, tolong kirim sebagai uang awal untuk bisa melanjutkan ngambil hadiah. Ngono wis bingung. Kalau enggak jeli tertipu betul. Tonggo ki ono sing kena 300 juta Bapak Ibu. Ya perkara niku, ya, ditelepon nggone HP, direspon, waduh, habis sampai dimarahi suaminya angkatan laut. Itu. Muhammadiyah gemar beramal, berusaha, tapi insya Allah semuanya akan dilakukan dengan ikhlas, ya. Itulah orang Muhammadiyah. Next, yang terakhir 10. Ya, itu. Berorganisasi dan bekerja sama. Jadi kalau orang Muhammadiyah itu senang berorganisasi, bekerja sama. Makanya periode ini, ya, pusat mencanangkan bahwa kita harus kerja sinergi, ya, tidak boleh sendiri-sendiri. Jadi semua harus berjamaah, karena jamaah itu luar biasa. Rasulullah sendiri mengajarkan kepada kita sholat jamaah itu pahalanya 27 derajat. Kalau sendiri 1, ya, artinya itu tidak hanya dipakai dalam sholat toh. Itu maksudnya selain sholat juga berimplikasi kepada kegiatan sosial lainnya, ya, usaha lainnya. Setiap gerakan kalau berjamaah pasti hasilnya lebih banyak, ya. Sinergi pasti lebih banyak. Itu yang dimaksud bahwa kalau jamaah itu pahalanya lebih besar, ya, akan berlipat ganda hasilnya. Oleh karena itu berjamaah, berorganisasi itu hal yang harus dilakukan dan Muhammadiyah sudah itu melakukan, ya. Oleh karena itu kita jangan sampai yaitu tidak melakukan.